Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, siswa dan siswi dan penonton. Selamat siang. Baik, di sini saya akan membahas sebuah materi yaitu kedudukan dan fungsi Pancasila, yang dimana materi ini terdapat di kelas 8 bab 1. Nah, sebelumnya di sini saya tidak menggunakan PowerPoint, tapi menggunakan OneNote. Nah, kenapa? Karena di sini yang pertama menurut saya lebih simpel, dan juga kepada siswa dan siswi juga lebih enak jika saya nanti menjelaskan. Silakan ya pada siswa dan siswi persiapkan buku dan penanya. Jadi nanti ketika saya menjelaskan, saya juga akan memberikan sebuah tanda atau warna di mana nanti kalian catat atau ingat ya. Dan juga jika kalian tertinggal penjelasannya, kalian tinggal dengarkan kembali, lihat kembali videonya dan juga dicatat. Dan juga jika ada yang tidak dimengerti, nanti kalian tinggal bertanya di grup WhatsApp saja ya. Nah, baik, sebelum kita mulai, jangan lupa berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, mari kita mulai pembelajarannya. Nah, di dalam materi bab pertama ini terdiri dari beberapa sub materi ya. Nah, kali ini kita membahas materi arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Di sini saya sudah memberikan tema, yaitu arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Tapi sebelum saya mulai, saya akan membahas dulu dasar negara ya. Nah, jadi pada tanggal 18 Agustus 1945, para pendiri negara menyepakati dasar negara kita adalah Pancasila. Di sini saya sudah memberikan keterangannya. Pada tanggal 18 Agustus 1945 disepakati bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Nah, istilah kata Pancasila ini, saya beri tanda, istilah dari kata Pancasila ini diambil dalam buku Negara Kartagama. Jadi kata istilah Pancasila ini diambil dari buku Negara Kartagama, yang dimana di karangan Empu Prapanca ya, Empu Prapanca. Jadi buku Negara Kartagama ini karangannya Empu Prapanca, dan selain pengambilan istilah Pancasila ini juga diambil dari kitab Sutasoma ya. Kitab Sutasoma ini karangannya yaitu Empu Trantular ya. Silakan kalian catat dan jangan sampai tertukar ya. Jadi jika istilah Pancasila diambil dari buku Negara Kartagama yaitu karangannya Empu Prapanca, sedangkan jika diambil dari kitab Sutasoma yaitu karangannya Empu Trantular ya. Nah, baik, selanjutnya juga kita harus tahu nih ya, kita review dulu sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, bahwa Pancasila ini gabungan atau arti kata Pancasila adalah yang terdiri dari panca dan sila. Jadi ini ya, Pancasila ini terdiri dari dua kata yaitu panca dan sila. Nah, panca ini artinya 5, sila itu artinya sendi. Sehingga Pancasila artinya batu sendi yang 5, atau bisa disebut juga sebagai pelaksanaan kesusilaan yang 5. Ya, kita juga tahu bahwa Pancasila ini memiliki 5 sila. Nah, bahwa istilah Pancasila ini dikenalkan pertama kali oleh Insinyur Soekarno ya. Nah, Insinyur Soekarno ini dulu mengumumkan dasar negaranya pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi
Bapak Presiden pertama kita ini mengumumkan dasar negaranya Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Ingat, silahkan dicatat. Dan Presiden Soekarno ini mengemukakan pendapatnya itu kapan? Nah, jadi Bapak Presiden pertama kita ini, Bapak Insinyur Soekarno, mengemukakan pendapatnya pada sidang BPUPKI pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni ya. 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, menurut Presiden pertama kita ini, yaitu Soekarno, Pancasila itu adalah jiwa dari bangsa Indonesia. Pancasila ini adalah jiwa dari bangsa Indonesia. Jiwa dari bangsa Indonesia. Nah, kenapa Pancasila ini disebut jiwa dari bangsa Indonesia? Karena merupakan turun-temurun dari berabad-abad lamanya yang terpendam oleh kebudayaan Barat. Ya, saya ulangi, silakan dicatat. Kenapa Pancasila ini disebut jiwa dari bangsa Indonesia? Karena merupakan turun-temurun dari berabad-abad lamanya yang terpendam oleh kebudayaan Barat. Nah, Pancasila ini bukan cuma dijadikan falsafah negara, tapi juga dijadikan falsafah bangsa Indonesia. Dijadikan falsafah bangsa Indonesia. Nah, baik, kita lanjut untuk poin yang B, yaitu fungsi dan peranan Pancasila. Mohon maaf. Nah, di sini fungsi dan peranan Pancasila ini terdapat 7 bagian. Nah, kita bahas satu-satu. Silakan dengar dan simak baik-baik dan catat ya ketika saya menjelaskan beberapa poin ini. Yang pertama, sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, maksudnya adalah Pancasila itu berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jadi Pancasila itu telah ada sejak bangsa Indonesia itu lahir. Kapan? Sejak proklamasi kemerdekaan. Nah, ya silakan kalian lihat itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, di sini saya menandai kepribadian. Kenapa? Karena maksudnya di sini adalah kepribadian ini sebagai ciri khas atau pembeda dengan negara lain. Jadi bangsa Indonesia ini memiliki kepribadian yaitu sebagai ciri khas atau pembeda dengan negara lain. Yang ketiga, sebagai sumber dari segala hukum. Nah, maksudnya apa? Maksudnya tidak ada yang boleh melanggar Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan hukum yang tertinggi. Tidak boleh ada yang melanggar dari Pancasila atau peraturan hukuman di negara kita. Maka peraturan itu jika ada peraturan yang bertentangan dengan Pancasila, jadi peraturan itu tidak akan disahkan. Nah, kita ambil contohnya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah kelompok yang dimana kelompok itu ternyata dalam peraturannya jika ingin masuk kelompok A atau kelompok tersebut tidak boleh beragama. Nah, itu pasti bertentangan dengan Pancasila. Kenapa? Karena di sila pertamanya saja ketuhanan yang Maha Esa. Maka setiap warga negara Indonesia berhak memilih agama. Nah, kenapa? Karena untuk mempercayai adanya Tuhan. Sedangkan ketika kalian membuat kelompok atau geng ya,
yang peraturannya bertentangan dengan Pancasila, maka kalian akan ditindaklanjuti atau akan terkena hukuman. Nah, selanjutnya di sini ada sebagai perjanjian luhur. Sebagai perjanjian luhur ini maksudnya Pancasila ini dirancang oleh BPI-PKI dan yang mengesahkannya PPKI. PPKI ini mewakili dari Suara Rakyat Indonesia. Jadi PPKI ini beranggotakan warga negara Indonesia semua. Jadi yang mengesahkan Pancasila itu merupakan perwakilan dari Suara Rakyat Indonesia. Maka disebut Pancasila sebagai perjanjian luhur atau perjanjian luhur. Jadi PPKI itu bisa dikatakan badan perwakilan. Yang kelima, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Maksudnya ini apa gitu ya. Nah, jadi cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia ini maksudnya untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Jadi tujuan dan cita-citanya itu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, selanjutnya yang keenam, sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Maksudnya, Pancasila ini bertujuan untuk melaksanakan secara murni dan konsekuen. Jadi proses penerapan Pancasila itu merupakan harusnya dilaksanakan secara konsekuen dan murni. Nah, yang ketujuh di sini yang terakhir sebagai moral pembangunan. Maksudnya dari poin ketujuh ini adalah Pancasila dijadikan acuan atau tujuan atau tolak ukur dalam proses pembangunan. Nah, jadi proses pembangunannya itu harus adil ya. Contohnya seperti di desa, di kota, di pertengahan atau di perbatasan. Jika membangun itu harus adil ya. Jadi harus membawa prinsip Pancasila itu. Jadi Pancasila sebagai moral pembangunan. Jadi mau begitu di desa, di kota, di pertengahan atau di perbatasan itu, jadi pembangunannya itu harus adil. Karena kenapa? Harus membawa prinsip Pancasila. Nah, baik. Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangannya, dan saya harap bila ada yang kurang paham bagi siswa-siswi yang saya ajarkan, silakan hubungi di WhatsApp atau bertanya langsung di grup WhatsApp. Jangan lupa kerjakan tugas yang sudah dikirim lewat grup WhatsApp ya. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.